Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Itu seperti nyala api yang memilih targetnya dengan hati-hati. Setelah melepaskan bilah, udara di sekitarnya memanas. Tubuh Nana yang tampak nyata berubah menjadi lebih ilusi ketika panas menyebabkan udara di sekitarnya beriak. Ketika Nana memulai serangannya, Yu Hao mulai bergerak. Sebuah cahaya keemasan gelap bersinar terang dari cakar terornya. Cahaya bilah merah setinggi 10 kaki sangat mengerikan dalam sepetak udara merah itu. Namun cahaya itu dikaburkan oleh cakar teror Yu Hao saat muncul Yu Hao seperti beruang cakar teror emas gelap dalam bentuk manusia. Lengan kanannya benar-benar berwarna emas gelap. Ketika pihak-pihak ini bertabrakan, suara dentang logam terdengar. Itu terdengar seperti emas dan baja saling menabrak satu sama lain. Setelah itu, sosok ilusi terlempar lebih dari 10 meter. Saat sosok itu terlempar ke belakang, itu melepaskan perisai cahaya keemasan. Perisai cahaya ini dengan paksa mengusir cahaya emas gelap yang mengganggu Nana, tapi itu juga hancur seketika. Nana adalah orang yang terlempar. Meskipun alat jiwanya kuat, itu tidak cukup untuk bersaing dengan cakar teror. Yu Hao bahkan tidak menggunakan semua kekuatannya ketika dia melepaskan cakar teror karena dia tidak ingin melukainya. Para siswa yang mendukung Nana bersorak ketika cahaya bilah merah muncul. Namun sorakan mereka tersangkut di tenggorokan tak lama setelah itu. Dan itu hancur. Nana yang memberikan tatapan yang tampak sangat kuat dipaksa kembali dalam satu pukulan. Jelas bahwa dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sosok ilusi Nana mengangkat kepalanya saat dia mendarat di tanah dan matanya bertemu dengan mata Yu Hao. Apakah aku kalah? Dalam konfrontasi langsung, Nana langsung marah. Namun dia berhasil tetap tenang. Bahkan dalam keadaan seperti ini tubuhnya berkedip. Dan dia sekali lagi meledak ke arah Yu Hao. Dia meningkatkan kecepatannya lagi. Lalu cincin jiwa pertamanya dan kedua melintas secara berurutan. Sosok Nana dibagi menjadi 3. Semuanya ilusi melesat ke arah Yu Hao sebelum bergabung lagi. Yu Hao juga berubah ilusi dengan langkah bayangan hantu. Dalam hal kecepatan, Nana lebih cepat daripada Yu Hao, namun dia hanya cepat, tidak seakurat Yu Hao. Bagaimana mungkin dia bisa menipu Yu Hao dengan deteksi spiritualnya? Nana sebenarnya sedang ditekan dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini jelas dari betapa santainya Yu Hao. Dia bahkan tidak menggunakan tangan kirinya, malah meletakkannya di belakang. Nana panik ketika pertempuran berlanjut. Dia tidak lagi meremehkan Yu Hao. Nana menderita setiap kali dia bertabrakan dengan Yu Hao. Apakah dia benar-benar hanya leluhur jiwa? Pedang api merah yang dia gunakan adalah alat jiwa jarak dekat kelas 5 yang cemerlang. Itu berisi api merah yang memiliki suhu 1000 derajat Celcius. Namun, api merah menghilang sebelum menyentuh tubuh Yu Hao. Itu tidak bisa mempengaruhi sedikit pun. Ini juga berarti bahwa itu sama sekali tidak efektif terhadap Yu Hao. Suara renyah bergema. Nana dipaksa kembali. Kekuatan Yu Hao mematikan tangan kanannya. Tunggu sebentar, teriak Yu Hao. Dia menghentikan Nana tepat ketika dia akan meledak ke arahnya lagi. Apa? Nana menatapnya dengan waspada. Yu Hao berkata, ini tidak adil untukmu. Aku sarankan kamu mengganti senjatamu. Aku memiliki jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri pertama aku tipe spiritual, sedangkan jiwa bela diri keduaku adalah tipe es. Menggunakan alat jiwa berjenis api atau berjenis es tidak akan efektif melawanku. Nana bingung, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Mata Yu Hao menyala dengan cahaya. Kekuatan tempur jarak dekatmu sangat mesankan. Tapi aku juga dapat mengatakan bahwa kamu belum mengeluarkan semua kemampuanmu. Karena ini masalahnya, aku ingin bertarung denganmu dalam kondisi terbaik. Itulah gunanya pertandingan, bukan? Kamu pasti sudah kalah jika aku hanya ingin mengalahkanmu. Nana mendengus marah. Jangan terlalu sombong. Ayo. Saat dia berbicara, dia melesat ke arah Yu Hao lagi, tapi dia tidak menggunakan keterampilan jiwa keduanya kali ini. Dia hanya menggunakan keterampilan jiwa pertamanya untuk meningkatkan kecepatannya. Meskipun dia tidak yakin, alat jiwanya sudah berubah saat dia bergerak. Pedang api merah menghilang diganti dengan pedang hijau.
Yuhao berada di bawah tekanan yang lebih besar ketika bilah ini muncul. Itu juga alat jiwa kelas 5, tapi itu adalah alat jiwa tipe angin. Bilah melepaskan 6 bilah angin ke arah Yuhao yang datang dari arah yang berbeda. Nana melesat mendekat padanya. Dia memegang pedangnya dan 6 bilah angin lainnya menyerang dari arah yang berbeda menuju Yuhao. Dia juga semakin mendekati Yuhao dengan dorongan kecepatan dari pedangnya. Dia menikam ke dada Yuhao. Yuhao mengangkat kedua tangannya, langsung tertutup kristal es berlian. Dia menarik cakar teror dan beralih ke pincer permaisuri es dengan tangan giok emas. Tangan kirinya meraih pedang angin, sementara lengan kanannya mulai membuat perubahan seperti kincir angin besar. Kedua tubuh mereka tersentak, tapi pincer permaisuri es tidak bisa dibandingkan dengan cakar teror meskipun berhasil memblokir pedang angin. Yuhao terhuyung mundur 2 langkah, namun Nana dipaksa mundur juga. Bagaimana dia membelokkan bilah angin? Nana terkejut sekali lagi, tapi bilahnya masih berguna setidaknya. Lebih baik daripada pedang api merah. Serangannya dimulai lagi setelah penemuannya. Dia terus memegang pedang angin saat dia mengepung Yuhao dengan serangan-serangannya. Pada awalnya, Yuhao masih bisa beradaptasi secara akurat dengan langkah bayangan hantunya, tapi Nana semakin cepat dan lebih cepat. Bilah angin yang dilepaskan dari bilah anginnya juga meningkat. Seluruh tempat dipenuhi dengan cahaya hijau dan Yuhao menghilang di dalamnya. Yuhao tidak punya pilihan selain melepaskan armor permaisuri esnya karena ia berada di bawah tekanan besar. Kristal-kristal es berlian menahan bilah angin. Suara-suara tajam dilepaskan ketika kedua kekuatan berselisih. Yuhao tampaknya semakin tidak diuntungkan, tapi Nana juga sedikit cemas. Keterampilan jiwa pertahanan Yuhao sangat kuat. Mereka terjebak dalam jalan buntu. Nana tidak memiliki banyak keuntungan. Jika hanya ini yang kamu mampu, kamu akan kalah. Suara Yuhao terdengar di telinganya. Setelah itu langkah kaki Yuhao menjadi sedikit berantakan dan kecepatannya sedikit meningkat. Cakar terornya muncul lagi, namun dia tidak hanya menahan pedang angin, sebaliknya dia juga menyerang Nanan. Kali ini bukan hanya pertemuan pedang sederhana. Cakar teror Yuhao menutup dan tubuhnya akan membentur Nana. Mereka berdua saling mendekat dengan cepat. Cincin jiwa ketiga Nana menyala ketika dia bereaksi dan tubuhnya berubah menjadi ilusi. Yuhao melewatinya dan tidak ada dampak di antara mereka berdua. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Nana, kepemilikan hantu. Dia bisa mengubah tubuhnya menjadi ilusi dan tidak bisa disambar benda fisik apapun, tetapi hanya sesaat. Itu adalah teknik yang menyelamatkan jiwa. Dia tidak bisa menyerang ketika keterampilan jiwa ini dilepaskan. Itulah sebabnya Nana belum pernah menggunakannya sebelumnya, tapi dia tidak bisa menahan keterampilan ini lagi. Cincin jiwa keempatnya juga menyala. Bayangannya terlepas dari tubuhnya saat dia memucat dan tiba-tiba mendarat di tubuh Yuhao. Yuhao diliputi lapisan gas hitam. Dia tidak bisa bergerak meskipun dia berjuang keras. Tiba-tiba Nana berbalik dan melesat ke arahnya dengan pedang angin. Dia mengayunkan ke leher Yuhao. Ini adalah efek dari keterampilan jiwa keempatnya, roh pendendam. Keterampilan jiwanya memiliki efek menahan yang kuat, tetapi itu memiliki banyak batasan. Itu dioperasikan menggunakan kekuatan spiritualnya. Tetapi jika lawannya tidak bisa dibatasi, dia akan menderita serangan balik. Aku telah menang, Nana berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Namun dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat sorot mata Yuhao. Dia terlalu tenang. Dia sepertinya tidak dikendalikan. Yuhao sedikit geli pada saat ini. Dalam benaknya, Penatu Wahyu berkomentar, dia pasti lelah hidup menggunakan roh pendendam di depan seorang ahli nujum. Ketika Nana menyadari ada sesuatu yang salah, mata Yuhao berubah menjadi abu-abu. Roh pendendam yang mengelilingi Yuhao langsung menghilang, sepertinya menyatu dengan tubuh Yuhao. Tidak ada serangan balik terjadi. Nana hanya merasakan kekosongan dan sedikit terhuyung, tetapi dia masih berhasil bereaksi. Cincin jiwa kelimanya menyala dan dia mengulurkan tangan kirinya. Sebuah belati terlempar ke arah Yuhao dengan kecepatan kilat. Ini kartu traf Nana. Dia akhirnya menggunakannya saat dia dalam bahaya besar. Itu adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat kelas 6, pisau kedip. Pisau lempar itu tidak mengeluarkan suara tetapi langsung mencapai Yuhao. Yuhao terlalu ceroboh ketika dia menggunakan penujuman Penatu Wahyu untuk berurusan dengan roh pendendam. Dia memiliki kemampuan untuk menahan jiwa bela diri Nana melalui koneksi jiwa mereka, dan telah melakukannya. Itu sebabnya keterampilan jiwa kelima Nana tidak benar-benar dilepaskan. Namun pisau kedip masih merepotkannya. Pisau itu disembunyikan di cincin penyimpanan di tangan kiri Nana.
itu memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa dalam situasi kritis ini. Yu Hao tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya untuk memblokir pisau. Pincer Permaisuri Es tidak sepenuhnya menahan pisau kedip telapak tangannya terluka meskipun dengan pincer Permaisuri Es dan tangan giok misterius. Pisau kedip hampir mencium wajah Yu Hao saat terbang melewatinya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya putih saat melesat dan berhenti ketika membentur perisai pertahanan di sekitar arena. Yu Hao berkeringat dingin. Dia terlalu ceroboh dan hampir terbunuh oleh pisau kedip. Darah segar mengalir dari tangan kirinya. Ekspresinya juga berubah lebih dingin. Dia mengangkat bahu kirinya dan menyegel darah, lalu terus menyerang Nana. Nana memang ulet, tetapi pandangan Yu Hao sangat dingin sekarang. Serangkaian bom terdengar di depan Nana. Darah Yu Hao juga mengandung kekuatan jiwa. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk melepaskan teknik ledakan es dan memaksa Nana kembali dengan serangkaian ledakan. Dan pedang angin juga terkoyak dari tangannya. Dia tidak bisa menahan ledakan dalam kondisi seperti ini. Yu Hao tidak mengejarnya. Dia hanya berteriak, "Jangan bergerak." Tubuh Nana tiba-tiba tersentak dan dia benar-benar membeku di tempat. Dia ngeri. Dia tidak bisa mengerti mengapa tubuhnya tidak bisa dikendalikan. "Kau begitu ingin membunuhku? Kita hanya bertanding," kata Yu Hao dingin. Dia perlahan-lahan menempatkan cakar teror di depan Nana. Luka di tangan kirinya sudah tersegel oleh es dan berhenti berdarah. Nana tidak bisa tenang pada saat ini. Situasi yang tidak bisa dipahami membuatnya sangat takut. "Aku telah menang." Yu Hao tidak memukul seorang wanita, tetapi roh pendendam yang dia tahan tidak akan dilepaskan sekarang. Penatua Yilai Kese mengajarinya bahwa ada wilayah yang berbeda dalam roh seseorang. Meskipun itu adalah entitas yang lengkap, dia juga mengajari Yu Hao kemampuan yang berbeda dari tubuh manusia. Roh pendendam Nanan bertujuan untuk menahan gerakan seseorang. Setelah roh pendendamnya disambar dengan menggunakan nekromansi atau penujuman, Yu Hao dengan mudah menemukan karakteristik rohnya. Itulah sebabnya ia bisa menahannya sekarang. Jika Yu Hao menghancurkan bagian jiwanya, dia mungkin lumpuh tanpa rohnya. Dia tidak akan bisa bergerak. Dia santai saat melepaskan kendali pada Nanan sebelum berbalik. Dia berjalan kembali ke ruang tunggu. Energinya sangat terkuras dalam pertempuran ini. Nana mengejarnya dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan padaku?" Jika ada di tempat lain, orang lain mungkin salah mengerti kata-katanya. Tapi tidak ada yang bisa merasakan ketakutan di hati Nanan saat ini. Ketika Yu Hao mengendalikan tubuhnya, dia merasa seolah kehilangan sesuatu yang penting. Yu Hao berkata, "Kaulah yang telah menyerangku." Nana ingin bertanya lebih lanjut, tetapi dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan Yu Hao berjalan pergi. Ketakutannya semakin kuat. Dia tidak bisa merasakan Yu Hao melepaskan gelombang kekuatan jiwa. Kekuatan yang menahannya sepertinya datang dari dalam dirinya. Ini juga berarti bahwa dia tidak dikendalikan oleh salah satu keterampilan jiwanya. Setelah dia memikirkan bagaimana roh pendendamnya telah menghilang sebelumnya, dia menerka. Ini efek samping yang lebih menakutkan daripada serangan langsung. Roh pendendam memang kuat, namun itu akan menjadi mimpi buruk jika bertemu lawan yang layak. Pengekangan pada Nanan dihapus ketika Yu Hao mencapai ruang tunggu, meninggalkannya gemetaran. Pada titik ini, dia tidak berani mengganggunya lagi ketika dia memikirkan betapa tidak berdayanya dia di depannya, bahwa dia hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia ingin membunuhnya. Yu Hao tidak terlalu memikirkannya. Dia sangat marah karena Nanan hampir membunuhnya. Dia memutuskan untuk menghukumnya karena dia tidak memperlakukan ini sebagai pertandingan persahabatan. Dia akan mengembalikannya setelah beberapa waktu. "Apakah kamu perlu beristirahat?" Guru Xuan Ziwen bertanya lembut. Dia telah melihat tindakan Nana, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Mereka telah berselisih dalam jarak yang sangat dekat, sehingga bahkan kepala aula kebajikan termasyur tidak akan mampu memisahkan mereka berdua jika dia adalah wasitnya. Guru Xuan Ziwen terkejut ketika Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja, Guru. Aku bisa meneruskannya." "Oh," Guru Xuan Ziwen tertegun dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" Yu Hao mengangguk dan menjawab, "Ya." Meskipun dia penasaran mengapa Yu Hao memilih untuk tidak beristirahat, Guru Xuan Ziwen tetap menghormati pilihannya dan memanggil pesaing keempat. Pesaing keempat tingginya hampir 2 meter. Dia sangat kekar dan bahunya sangat lebar, yang membuatnya tampak sangat tangguh. Ia memprovokasi Yu Hao. Yu Hao menoleh untuk melihat ke arah Xuan Ziwen dan kemudian bertanya, "Guru Xuan, bisakah kita mulai?" "Baik." Pertandingan dimulai. Guru Xuan Ziwen menyadari bahwa
Kedua belah pihak lupa untuk menyebutkan nama mereka. Lawan Yu Hao segera bergerak begitu putaran dimulai. Perisai jiwa yang berat muncul di tangannya, diikuti oleh baju besi tebal di tubuhnya. Namun Yu Hao tidak meledak ke depan seperti yang dia lakukan di 3 putaran sebelumnya kali ini. Sebaliknya, mata emas keemasannya mendapatkan rona keunguan dan sinar api emas ungu dilepaskan beberapa saat kemudian. Bahkan Guru Xuan Ziwen merasa sekelilingnya sedikit cerah. Beberapa saat kemudian, siswa yang sebelumnya sombong mengerang dan kemudian jatuh ke tanah bersama dengan perisai jiwanya dan baju besi. Setelah itu, tombak pendek muncul di tangan Yu Hao. Dia memutar kepalanya ke arah Guru Xuan Ziwen dan bertanya, "Guru Xuan Ziwen, apakah Anda yakin dengan keakuratanku? Aku seharusnya bisa mencapai targetku dengan akurat dalam jarak 150 meter. Ini sudah berakhir." Guru Xuan Ziwen tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka keterampilan jiwa tipe spiritual Yu Hao menjadi efektif dalam jarak yang begitu jauh. Selanjutnya, lawannya adalah seorang Raja Roh 5 Cincin, namun dia tidak bisa menahan sama sekali. Yu Hao bahkan tidak perlu melemparkan tombaknya. Siswa ini tidak mungkin bangun dalam waktu singkat. "Kamu menang," Guru Xuan Ziwen berkata dengan sedikit kesulitan. Keributan di sekitarnya langsung berubah menjadi sunyi. Yu Hao mengangkat tangan kanannya dan kemudian mengulurkan 4 jarinya. Dia tidak hanya menyelesaikan, tetapi telah memenangkan 4 putaran dalam waktu kurang dari 1 jam. Selain dari pertempurannya dengan Nana, dia telah mengalahkan semua lawannya sampai saat ini. Jing Hongchen sedikit gelisah saat dia duduk di tribun penonton utama. Dia menemukan dengan ngeri jiwa bela diri tipe spiritual Yu Hao sebenarnya sangatlah kuat. Instru jiwa kelas 5 telah tersingkir dalam 1 pukulan. Meskipun berada 150 meter jauhnya, siapa yang bisa menantangnya? Tidak ada siswa yang berspesialisasi dalam berurusan dengan keterampilan jiwa tipe spiritual. Lagi pula master jiwa tipe spiritual cukuplah langka. Berdasarkan keterampilan jiwa ini terbukti bahwa Yu Hao telah menahan diri di putaran sebelumnya. Sisanya pasti tidak akan mampu menanggung serangan tipe spiritual ini. Yu Hao memilih untuk beristirahat. Setelah menyelesaikan putaran keempat, dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Beberapa siswa awal yang menantang Yu Hao adalah yang terbaik dari instru jiwa kelas 5. Dengan demikian, putaran kompetisi selanjutnya bahkan lebih mudah bagi Yu Hao. Setelah beristirahat sebentar, Yu Hao melanjutkan kompetisi. Dia benar-benar mendominasi dan memenangkan 17 putaran di pagi hari. Tidak ada lagi sorakan dari penonton. Hal yang paling mengejutkan, keterampilan yang dia gunakan tampaklah sangat sederhana. Terlepas dari spirit shock, para penonton tidak dapat mengetahui bagaimana keterampilan sederhana ini dapat mencapai efek yang begitu kuat dan mengejutkan. 17 putaran berturut-turut, Yu Hao sangat diuntungkan pada babak ini. Tidak hanya dia memenangkan 17 kg logam langka, tetapi dia juga menerima taruhan yang dipertaruhkan sebelumnya. Setelah makan siang, dia tidak meninggalkan area eksperimen alat jiwa. Dia menemukan tempat istirahat dan dengan cepat memulihkan energi dan kekuatannya di bawah perlindungan siswa Shrek lainnya. Yu Hao masihlah manusia, bukan dewa. Dia telah berjuang selama 17 putaran langsung melawan instru jiwa kelas 5 elit dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Pada saat ini, lawannya telah menyaksikan putaran sebelumnya dan mencoba beradaptasi dengan perubahannya. Namun strategi pertempuran Yu Hao juga telah berubah. Dia telah memikirkan sebanyak mungkin cara untuk mencapai kemenangan tanpa mengekspos terlalu banyak kemampuannya, karena dia tidak bisa menggunakan alat jiwa. Lin Jiayi telah menyebutkan bahwa dia hanya akan menghadapi instru jiwa kelas 5 hari ini. Besok dia akan menghadapi instru jiwa kelas 6. Adapun hari ketiga, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu akan memberi Yu Hao wewenang untuk memilih siapa yang ingin ia tantang dari aula kebajikan, termasuk sebagai bentuk hadiah baginya. Bagaimanapun, menantang instru jiwa tingkat tinggi akan menjadi pengalaman berharga bagi Yu Hao. Dia juga bisa menggunakan alat jiwanya pada hari ketiga. Guru Fan Yu duduk di satu sisi dan menyaksikan Yu Hao. Ia mengungkapkan sedikit senyuman dan ekspresi nyaman di wajahnya meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa rencana tentara tertinggi berhasil. Ia jelas menyadari kinerja Yu Hao dalam pertempuran hari ini. Ini Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, tempat para instru jiwa paling berbakat di benua tinggal. Namun, bahkan para instru jiwa dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya tidak mampu mengalahkannya. Usianya baru 15 tahun. Selain fakta bahwa kekuatan jiwanya meningkat sangat lambat, Yu Hao hampir sempurna. Yu Hao punya 2 jam untuk beristirahat di sore hari. Setelah 2 jam berlalu, Yu Hao kembali muncul di arena eksperimen alat jiwa. Dia sudah penuh energi lagi, namun
dia masih agak lelah dari pagi penuh pertempuran. Akhirnya dia mengalahkan 13 pesaing lainnya dan mengakhiri hari dengan total 30 kemenangan ketika sudah hampir gelap. Para siswa dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu berjalan keluar dari arena eksperimen jiwa dengan wajah serius. Terlihat di mata mereka agak berat. 15 tahun. Ini hanya seorang master jiwa berusia 15 tahun dari Akademi Shrek. Dia entah bagaimana mengalahkan instru jiwa kelas 5 termasuk lebih dari 30% siswa kelas 6 tanpa alat jiwa. Ini juga berarti bahwa praktis tidak ada yang bisa mengalahkannya selain dari mereka yang berada di aula kebajikan termasyur. Ini adalah penghinaan besok. Instru jiwa kelas 6 dari aula kebajikan termasyur akan bersaing. Tapi bisakah mereka benar-benar menang? Efek yang ingin dilihat Jing Hongchen telah disadari meskipun agak terlalu berat. Tidak semua semangat juang para siswa termotivasi. Beberapa siswa meragukan alat-alat jiwa setelah menyaksikan pertunjukan kuat Yu Hao. Ini bukan sesuatu yang Jing Hongchen ingin lihat. Kita kaya, kita kaya. Hahaha. Ye Xiaosheng tertawa di kamar Yu Hao. Saat ini, Guru Fan Yu, He Chaito, Yu Hao dan Ye Xiaosheng di kamar Yu Hao. Yu Hao baru saja selesai makan malam dan hampir pingsan. Jika bukan karena kekuatan hidup emas kehidupan yang memungkinkannya pulih lebih cepat dari orang biasa, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Kekuatan emas kehidupan memang cukup besar. Luka di tangan kirinya sudah pulih sepenuhnya meskipun hanya sehari. Yu Hao bersandar di tempat tidur dan merasa sangat segar saat tubuhnya santai. Saudara Seng, berapa banyak kita untung? Ye Xiaosheng terkekeh. Kita mendapat banyak keuntungan. Apapun yang terjadi, aku percaya logam langka yang kita menangkan setara dengan 1 tahun dari produksi logam-logam di Kekaisaran Ryu. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, Saudara Seng, jangan terlalu senang. Besok beberapa orang akan bertaruh padaku karena tidak bisa menyelesaikan 50 putaran. Hah? Tentu saja tidak. Ye Xiaosheng tertegun sejenak. He Chaito menambahkan, kenapa tidak? Saudara Seng, pikirkanlah. Instru jiwa paling berbakat di Kekaisaran Ryu terdaftar di akademi ini. Dan ada aula kebajikan termasyur, mereka jelas lebih kaya daripada yang kita kira. Junior kecil, apakah kamu ingat alat jiwa yang diproduksi oleh aula kebajikan termasyur yang kita lihat di rumah lelang Starlight? Itu sangat mahal. Sudah sangat sulit untuk bertahan hidup. 30 putaran. Mengapa kita tidak membatalkan taruhan untuk besok? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, biarkan pertaruhan berlanjut. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi semangat juangku. Dengan peluang ini, kita hanya akan kehilangan keuntungan jika aku akhirnya kalah dengan mereka meningkatkan taruhan mereka, dan aku mungkin tidak akan kalah. Aku akan memberikan semuanya. Bibir Ye Xiaosheng berputar sedikit dan dia tertawa getir. Berbicara kepada kalian berdua mengurangi semangatku. Aku tidak akan berbicara dengan kalian lagi, Guru Fan Yu. Aku pergi dulu. Kamu terlalu galak hari ini. Tapi itu bukan... Astaga. Ye Xiaosheng merasa tertekan. Dan dia berjalan keluar dengan tangan di dahinya Yu Hao dan He Chaito, memikirkan bagaimana Ye Xiaosheng meminta mereka memanggilnya Senior Seng ketika mereka meninggalkan akademi. Mereka menyeringai ketika pikiran itu terlintas di benak mereka. Guru Fan Yu berdiri dan berkata, Yu Hao, istirahat sebentar. Aku tidak punya banyak instruksi untukmu, berikan yang terbaik besok, tapi keamanan harus didahulukan. Kamu tahu betapa pentingnya dirimu bagi Shrek. Ya Guru, aku tidak akan ceroboh seperti sebelumnya. Yu Hao duduk tegak di tempat tidur dan ingin mengantar mereka keluar, namun dia dihentikan oleh Guru Fan Yu dan He Chaito. Setelah itu, mereka berdua pergi sendiri. Yu Hao dengan paksa menyeret dirinya ke posisi duduk bersila. Dia tidak bisa tidur begitu saja, kalau tidak, usahanya untuk hari ini akan sia-sia. Hanya dengan mengembalikan energinya dalam kondisi kultivasi, dia bisa benar-benar menggabungkan wawasan yang dia dapat selama pertandingan hari ini. Bel pintu tiba-tiba berdering. Karena terlalu lelah, Yu Hao tidak melepaskan deteksi spiritualnya. Dia berasumsi bahwa itu adalah Guru Fan Yu atau He Chaito. Jadi dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke pintu. Namun itu bukan keduanya, sebaliknya. Itu adalah wanita muda dengan sosok yang proporsional. Itu Nana, Raja Jiwa dari Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif yang telah dia kalahkan hari ini. Mengapa kamu kesini? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.